Baik, Bapak Ibu semuanya, para hadirin, marilah sama-sama kita mulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Profesor Dr. Phil Kamarudin Amin, Wakil Ketua 1 Badan Wakaf Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Tatang Astarudin MSI, Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia 2, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Zubaidi, dan segenap pengurus Badan Wakaf Indonesia, baik di tingkat pusat maupun perwakilan di provinsi dan kabupaten kota. Para peserta dan segenap hadirin yang hadir pada Zoom meeting pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali dengan program Tanya Jawab Wakaf Online edisi tahun 2025. Pada hari ini kita akan sama-sama mendalami topik yang sangat penting dan strategis untuk kemajuan perwakafan di Indonesia. Topik kita pada siang hari ini adalah wakaf di era disrupsi membangun ekosistem perwakafan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bapak, Ibu, dan peserta Tanya Wakaf Online pada siang hari ini. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan keynote speech dari Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia yang sekaligus akan membuka Tanya Jawab Wakaf edisi 2025 ini. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Phil Kamarudin Amin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati sahabat saya Pak Kiai Tatang Astarudin, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Yang saya hormati sahabat saya Pak Kiai Zubaidi, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Yang saya hormati sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu sekalian yang hadir mengikuti acara ini secara daring. Mudah-mudahan kehadiran kita mengikuti acara ini mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hadirin yang saya hormati, wakaf adalah salah satu pilar penting dalam ekosistem Islam yang menawarkan solusi konflik konkret untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi. Saya kira kalau kita bicara tentang wakaf ini sebagai sebuah instrumen untuk meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi umat, masyarakat, rasa-rasanya sudah menjadi pengetahuan umum ya, menjadi pengetahuan kita semuanya. Dan saya yakin sebagian besar warga bangsa atau umat ini sudah paham, sudah mengetahui tentang urgensi, signifikansi, dan peran sentral yang berpotensi dimainkan oleh wakaf kita ini. Tantangan kita memang sekarang adalah bagaimana agar tingkat partisipasi umat, tingkat partisipasi masyarakat untuk berwakaf itu meningkat secara terus-menerus. Tugas saya, tugas Bapak Ibu sekalian, para pengurus Badan Wakaf Indonesia, tugas umat Islam sesungguhnya untuk mengajak kita semua untuk berwakaf.
Karena berwakaf ini meskipun tidak di state secara secara tegas sebagai sebuah kewajiban, tetapi secara implisit, secara tidak tertulis mungkin ya, atau bukan tidak tertulis, tapi kalau kita membaca narasi-narasi atau literatur-literatur keagamaan, sebenarnya berwakaf ini bisa dianggap sebagai sebuah kewajiban bagi orang yang mampu. Karena membantu orang lain, membantu orang yang tidak mampu, itu adalah kewajiban setiap umat, setiap muslim yang memiliki kemampuan. Jadi bagi yang mampu itu adalah kewajiban. Wakaf ini salah satu instrumennya yang bisa dianggap sebagai instrumen yang sangat powerful sesungguhnya, yang selama ini memang belum terkapitalisasi secara memadai. Saya ingin sedikit menyampaikan bahwa dalam hidup kita itu ada sebuah ekosistem kehidupan yang harus kita sadari. Ekosistem kehidupan itu artinya dalam hidup kita ini ada sebuah sistem yang berfungsi, berjalan tanpa kita sadari. Semua capaian kita, semua prestasi kita, semua eh, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, termasuk anugerah, rejeki, berupa karier, berupa jabatan, kekayaan, atau apapun namanya, semua itu adalah eh, hasil yang di dalamnya bekerja sebuah ekosistem. Dan dalam ekosistem itu ada sistem yang bekerja, ada keterlibatan orang lain di situ, dan for sure ada keterlibatan Tuhan, ada keterlibatan tangan-tangan yang tidak kelihatan di situ. Tidak ada orang sukses, tidak ada orang berhasil, baik itu karirnya, jabatannya, prestasinya, kekayaannya, itu tanpa kontribusi orang lain, tanpa kontribusi pihak-pihak yang lain. Sehingga sangat wajar bahwa dalam kesuksesan kita itu ada haknya orang lain. Ada kewajiban kita untuk membantu orang lain dengan kesuksesan kita itu. Oleh karena itu, sesungguhnya kualitas kita itu adalah di antara indikatornya itu berapa banyak orang yang berbahagia, berapa banyak orang yang tersenyum karena kebaikan kita, berapa banyak orang yang kita bantu, berapa banyak orang yang nasibnya berubah karena tangan-tangan dingin kita, karena kebijakan kita, karena bantuan kita, karena hal-hal yang kita berikan kepada orang lain. Itu saya kira indikator yang sangat kuat tentang kualitas eh, kehidupan kita. Dan sekali lagi kita tidak bisa melepaskan diri dari ekosistem itu. Jadi ada interdependensi eh, kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Oleh karena itu sekali lagi, wahai manusia atau umat yang mampu memiliki kemampuan, mari kita refleksikan, mari kita bersyukur, mari kita membantu orang lain. Berwakaf ini adalah salah satu instrumen yang sangat baik untuk kita bisa membantu uh, lebih baik kepada umat, kepada orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman di Badan Wakaf Indonesia telah melakukan banyak hal, telah berikhtiar mengembangkan sejumlah instrumen, meningkatkan atau membangun ekosistem perwakafan di Indonesia. Baik peningkatan literasi wakaf yang dilakukan secara berkelanjutan dan bekerja sama atau bersama-sama dengan Kementerian Agama dan juga dengan uh, civil society, ya, bersama dengan ormas-ormas keagamaan dan para ulama, para ustaz, para dai, penceramah, semuanya telah bekerja untuk meningkatkan literasi atau pengetahuan umat masyarakat tentang wakaf ini. Yang melakukannya secara sistematis, secara terencana adalah tentu Badan Wakaf Indonesia dan juga Kementerian Agama. Mari kita terus-menerus
berkomitmen untuk menjaga ritme ini, untuk menjaga semangat ini, agar peningkatan literasi wakaf di Indonesia semakin baik, sehingga partisipasi umat kita juga semakin bagus. Kemudian pemberdayaan nazir, ini juga nazir adalah ekosistem terpenting ya dalam ekosistem perwakafan itu, sehingga nazir ini harus memiliki kapasitas, harus memiliki kompetensi, harus qualified, dan harus bisa diberdayakan dan juga memberdayakan. Tentu yang paling baik atau yang paling tinggi levelnya ketika sudah mampu memberdayakan. Badan Wakaf Indonesia sekali lagi punya program berkelanjutan untuk terus melakukan pemberdayaan kepada nazir-nazir kita. Badan Wakaf Indonesia juga terus melakukan kemitraan strategis bersama dengan berbagai pihak, bersama dengan stakeholders, bersama dengan masyarakat, bersama dengan pemerintah, dengan swasta, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga lain yang berpotensi untuk bisa meningkatkan kualitas perwakafan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi bahwa keberlanjutan perwakafan di Indonesia ini tentu sangat ditentukan oleh kualitas ekosistem yang telah kita bangun bersama-sama, dan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang diberi amanah oleh negara untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan peningkatan kualitas perwakafan di Indonesia, tentu harus terus-menerus melakukan inovasi, harus terus-menerus meningkatkan kinerja, dan melakukan diversifikasi ikhtiar atau diversifikasi pembinaan, ya, diversifikasi segala sesuatunya yang terkait dengan pewakafan, termasuk juga misalnya terkait dengan investasi wakaf ya. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, kita berharap bahwa uh, wakaf di Indonesia atau badan wakaf ini bisa impactful, ya, bisa berdampak. Kehadirannya, eksistensinya betul-betul bisa diukur dampaknya, bisa dirasakan kehadirannya, dan masyarakat bisa uh, trust kepada Badan Wakaf Indonesia ini, sehingga Badan Wakaf Indonesia terus melakukan langkah-langkah teknis, mengambil langkah-langkah kebijakan, sifatnya kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, untuk memastikan bahwa dampak sosial bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh umat kita ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mengingatkan sebuah firman Allah yang berbunyi sebagai penutup mungkin dari sambutan saya ini adalah la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nutihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dalam bisik-bisik mereka, dalam diskusi-diskusi atau dalam interaksi-interaksi kita, tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin, ya. Kecuali kita mengajak saudara-saudara kita untuk berderma, untuk bersedekah, berinfak, ya, termasuk tentu berwakaf, ya, baik berwakaf melalui aset ataupun melalui wakaf uang. Ini adalah peringatan yang saya kira sangat penting sekali. Mari kita, Bapak Ibu sekalian, kita tentu tidak hanya berdiskusi, tidak hanya terus berwacana, tidak hanya meningkatkan literasi atau pengetahuan kita, pengetahuan kognitif kita, tapi yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan partisipasi kita. Saya senang dan berterima kasih kepada panitia karena dalam acara ini sudah ditampilkan ada kris di mana kita bisa secara langsung berwakaf. Dan momentum bulan puasa ini adalah momentum yang sangat tepat, momentum yang sangat mulia, di mana segala amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini, insya Allah, kita semua bisa berwakaf sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan kita. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada
Bapak Ibu sekalian, semoga hidup kita tambah berkah, semoga kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada panitia, kepada peserta, kepada semuanya yang telah menginisiasi dan mengarrange pertemuan ini. Semoga semuanya barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan untuk membuka acara resmi, Prof. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah ada 716 peserta ya. Sebuah kegiatan yang sangat produktif insya Allah. Mari kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus memohon ridhonya. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, demikian Kerisnya bisa sambutan. ya. Da- Iya, Prof. Kerisnya bisa langsung dipakai di sini ya. Bisa, Prof. Oh, oke. Terima kasih. Lanjut. Baik, demikian sambutan dari Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia. Terima kasih banyak atas sambutan yang sangat menggugah dan inspiratif kepada Profesor Kamarudin Amin. Selanjutnya, kami persilakan pada Bapak Ketua untuk melanjutkan agenda berikutnya. Bapak Ibu peserta webinar Tanya Jawab Wakaf online pada siang hari ini, selanjutnya kita akan memasuki sesi berikutnya yaitu presentasi dari narasumber kita yang akan membawakan topik wakaf di era disrupsi membangun ekosistem perwakafan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Sebelum kita dengarkan paparan beliau, izinkan saya perkenalkan beliau adalah seorang pakar wakaf yang telah lama berkecimpung di dunia perwakafan lebih dari 1 dekade. Beliau pernah eh, menjadi pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat selama 2 periode dan saat ini adalah beliau memasuki periode kedua sebagai pengurus di Badan Wakaf Indonesia Pusat. Jabatan terakhir beliau adalah Wakil Ketua 1 Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, beliau juga seorang dosen di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Universal di Bandung. Baik, tak lama-lama tanpa berlama-lama, marilah sama-sama kita dengarkan pemantik diskusi dari Bapak Dr. Kiai Haji Tatang Astarudin MSI. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Para kiai, para ustadz, para pejuang wakaf dari unsur Badan Wakaf Indonesia, dari unsur Kementerian Agama, para penyuluh, para penggiat, unsur nazir, dan para peserta semuanya. Mudah-mudahan Allah terus melimpahkan keberkahan, kemuliaan, kemudahan, dan istiqomah kita dalam perwakafan. Pak Ketua yang kita takzimi hormati, Prof. Kamarudin Amin, terima kasih sudah berkenan gabung dan membuka. Mudah-mudahan beliau terus dibimbing Allah dalam menunaikan tugas-tugas penting di negeri ini. Para Komisioner Badan Wakaf Indonesia, Pak Wakil Ketua, anggota, staf, jajaran panitia semuanya. Tanpa saya menyebut satu persatu, insya Allah Allah tahu siapa yang hadir di forum ini. Kita bersyukur kita masih diberi eh, sikap sifat istiqomah dalam eh, memikirkan perwakafan sesuai porsi posisi dan profesi masing-masing, sesuai porsi posisi dan potensi masing-masing. Lebih-lebih di bulan Ramadan, mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita memaknai Ramadan. Bapak Ibu sekalian, izin saya sebatas mengantarkan diskusi satu tema yang sangat
uh, berat sebetulnya uh, yang dipilih panitia ya berkaitan dengan wakaf di era disrupsi ya. Apakah saya bisa uh, oh ya udah bisa ya. Nah, supaya terarah saya izin membagikan materi. Ini sebatas pengantar berkaitan dengan tema besar kita hari ini tentang oh, oke. Wakaf di era disrupsi, bagaimana kita membangun ekosistem perwakafan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih Pak Ketua tadi sudah memberi arahan dan insight yang sangat penting berkaitan dengan perwakafan kita. Bapak sekalian, ini bagian dari kita memaknai Ramadan. Tadi sudah dalam video yang ditayangkan uh, ayat yang luar biasa berkaitan dengan kita ditantang untuk uh, apakah kita mau memperoleh kebaikan sejati. Jika kita mau maka kita harus uh, hatta tunfiku bima tuhibbun. Lan tanul birra hatta tunfiku ma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Konon para sahabat merespon ayat ini, lalu banyak cerita, ada sahabat sahabat Abu Talhah, ada sahabat Umar yang kemudian beliau mendedikasikan harta-harta yang terbaik yang dimiliki untuk diwakafkan. Makanya ada sebuah hadis yang menyebut wakaf itu adalah lifestyle, gaya hidup para sahabat. Lam yakun ahadan min ashabin nabi, lam yakun ahad min ashabin nabi di maqdaratin adu miqdaratin illa waqafa. Tidak ada sahabat yang memiliki kemampuan Langsung ke tidak berwakaf. Oleh karena itu pertanyaan refleksif kita hari ini, apakah kita sudah berwakaf hari ini? Kita malu bicara wakaf kalau kita sendiri belum berwakaf. Wakaf adalah sebuah pertaruhan sebetulnya, pertaruhan komitmen keagamaan kita sekaligus kecerdasan kita memandang kehidupan dan keabadian, karena kita yakin bahwa wakaf adalah bagian dari ikhtiar kita membangun jejak abadi yang memiliki kemanfaatan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Oleh karena itu saya mengajak semuanya, mari sejenak silakan membuka handphonenya, silakan saya tutup dulu ini ya. Uh, itu ada Chris di samping saya. Ayo sama-sama saya juga Bismillah ini mumpung Ramadan. Uh, uh, Buka aplikasi yang dimiliki, M-Banking atau apapun. Lalu kita scan Chris di layar. Uh, Karena tantangan bersedekah itu sebuah tantangan yang kita akan menjadi orang yang merugi, yang tidak ada lagi pilihan ketika ajal akan menghampiri kita. Wanfiku ma razaqnakum min qabli ayati adakamal maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Sebuah ilustrasi cerita yang luar biasa menyentuh. Kita semua diperintahkan untuk berinfak. Jangan sampai pada saat ajal menghampiri kita, kita baru meminta pengunduran waktu sesaat untuk kita diberi kesempatan untuk bisa bersedekah. Oleh karena ini ada waktu yang cukup luang di bulan Ramadan. Mari kita semua manfaatkan waktu ini untuk uh, berwakaf berapapun. Silakan. Karena yang terpenting dari forum ini adalah uh, wakafnya. Uh, Literasi itu satu tahapan menuju sebuah uh, status paling setelah kita memahami, mengerti, kita melaksanakan
Lalu yang lebih penting lagi nanti kita melestarikan tradisi wakaf ini menjadi tradisi keluarga kita. Kita wariskan kepada anak-anak cucu kita supaya mereka juga terbiasa berwakaf. Insya Allah kalau wakaf menjadi lifestyle, menjadi kebiasaan kita, maka tidak ada persoalan-persoalan keumatan yang kita hadapi. Karena insya Allah selesai dengan solusi perwakafan. Mudah-mudahan insya Allah. Kita lanjutkan Bapak sekalian. Eh, jadi ini bagian dari ikhtiar kita memaknai Ramadan. Dengan cara kita merenung apakah Ramadan ini punya cerita atau tidak. Ramadan itu ayat Ramadan ada yang menyebut dia memiliki dimensi kalam khobar, cerita. Yang kalau boleh kita maknai secara aktif, bahwa Ramadan itu harus punya cerita. Cerita terbaik yang layak dikenang, cerita terbaik yang memiliki manfaat keabadian. Bukan hanya lewat begitu saja, diisi dengan waktu-waktu yang tidak bermakna. Habis sekalian yang kedua, mari kita memaknai tantangan yang kita hadapi hari ini. Hari ini ada disrupsi teknologi, ada pandemi, ada dinamika kehidupan yang sangat cepat uh, dengan adanya uh, Internet of Things, ada berbagai macam kegiatan kehidupan yang berbasis internet, ada big data, ada robotik, ada blockchain misalnya dalam kehidupan dalam aktivitas ekonomi dan kehidupan, tentu wakaf dihadapkan pada tantangan itu. Oleh karena itu hari ini seluruh elemen perwakafan, lembaga dan sumber daya perwakafan mau tidak mau harus beradaptasi, bertransformasi dan memodernisasi seluruh proses proses manajemen dan pengolahan perwakafan. Itu tantangan kita. Hari ini sekitar kita dihadapi pada tsunami dan disrupsi digital ya. Dari mulai belanja digital online, ada bank digital, crowdfunding digital, donasi online dan seterusnya. Itu memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Juga ya mau tidak mau juga ada sisi-sisi gelap dari tsunami dan disrupsi digital itu. Tentu tugas kita sebagai orang yang cerdas, yang berakal adalah memaksimalkan nilai-nilai sisi-sisi positifnya, lalu menihilkan, mengurangi sisi-sisi negatifnya. Hari ini ada artificial intelligence dan AI misalnya. Dalam banyak tugas-tugas penting, artificial intelligence ini juga bermain sangat sangat efektif dalam dunia pendidikan, bahkan dunia kesehatan, termasuk perwakafan. Uh, ini realitas yang kita hadapi. Namun ada sisi gelap dari realitas itu. Ada ungkapan yang sangat apa namanya, sangat menyentuh dalam sebuah lagu ya kan. I see human but no humanity. Aku lihat manusia, tetapi aku tidak melihat kemanusiaan. Kemajuan teknologi semakin orang semakin cerdas, tetapi di beberapa belahan dunia ada orang yang dengan tangan dingin bisa menghakimi, memusnahkan, membunuh, menghancurkan manusia yang lain. Ini sisi gelap dari teknologi dan realitas yang kita hadapi. Kita juga hari ini menghadapi kegelisahan, ada dehumanisasi karena kemajuan teknologi, ada cepatnya perkembangan teknologi. Dari mulai tatanan ekonomi, sosial, sampai keagamaan. Keagamaan yang sangat simbolik, fashionistik, sinkretistik misalnya. Sosial yang sangat egoistik, individualistik. Tidak dinihilkan memang banyak orang-orang baik di dunia ini, tetapi kita juga menghadapi tantangan dan mau tidak mau kadang kita gelisah ya. Kita agak cemas melihat realitas itu. Laporan terkini misalnya pasca pandemi adanya kemiskinan ekstrim global. Di beberapa daerah di Indonesia juga ada daerah yang memiliki rapot kemiskinan ekstrim yang luar biasa, yang kadang kita tidak bisa apa namanya, seakan-akan kita tergugat ya keislaman, kemanusiaan, keindonesiaan kita oleh realitas kemiskinan ekstrim global.
Oleh karena itu Ramadan adalah waktu penting bagi kita untuk merenung sejenak, menarik diri dari hingar-bingar hitung-hitungan pendapatan atau hitung-hitungan target misalnya, yang membuat kita menjadi lupa diri. Di tengah ada isu efisiensi dan lain-lain, mari kita berhenti sejenak untuk satu bersyukur tentu, kedua memaknai Ramadan dengan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjawab kegelisahan dan persoalan-persoalan kemanusia itu. Nah, kita punya solusi sebetulnya. Islam punya solusi yang sangat cerdas, sangat luar biasa dan diakui secara akademik, diakui secara ilmiah. Kita punya konsep iswak, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu solusi yang sesuai dengan apa namanya posisi kita sebagai Muslim, kita harus memaksimalkan instrumen keuangan ini, termasuk wakaf ya. Tadi sudah banyak disinggung. Wakaf memiliki keunggulan tersendiri, meskipun secara teks tidak disebut, tapi disitulah barangkali nilai rahasianya, sehingga kita kemudian bisa melakukan elaborasi dan kajian wakaf, sehingga dia menjadi bagian dari instrumen sebagai bukti Islam rahmatan alamin, yang memungkinkan dengan instrumen ini kita bisa menyelesaikan kegelisahan dan persoalan-persoalan keumatan tadi. Dalam konteks tertentu, wakaf, zakat, infak itu adalah KPI dari konsekuensi keislaman kita. Dia KPI dari maqasidus syariah yang kita sering sebut itu sebagai keunggulan agama kita. Kita menjaga hifdzuddin, hifdun nafs, hifdun nasal, hifdul akal, uh, hifdul mal ya. Tapi dia bukan sekedar konsep di atas kertas. Kita harus bisa wujudkan dan bagian dari konsekuensi keislaman kita. Di bulan Ramadan ini kita layak merenung pada maqasidus syariah itu, khususnya yang hari ini menjadi tema kita tentang perwakafan. Data yang banyak dibagikan oleh beberapa lembaga termasuk BWI bahwa hari ini kita memiliki potensi perwakafan yang luar biasa. Satu sisi kita introspeksi bahwa memang dalam ketertatihan kita dalam berjuang di perwakafan belum banyak barangkali yang bisa kita lakukan. Di sisi lain kita bersyukur bahwa wakaf hari ini sudah menjadi isu bersama. Semua on fire bicara wakaf. Semua pihak hari ini melirik dan tertarik serta menjadikan wakaf sebagai bagian dari solusi keumatan, solusi ekonomi dan kebangsaan. Data menunjukkan bahwa hari ini secara kelembagaan kita punya BWI, ya, punya Nazir yang hampir 5.000 sekarang yang bersertifikat. Ada Nazir Wakaf Uang udah hampir menembus 500 Nazir misalnya. Ada LKSPWU, ada kalau di rata-rata ada 25 juta wakif. Bayangkan 25 juta wakif. Kalau itu dipelihara dan istiqomah berwakaf, tidak hanya sekali, itu potensi yang luar biasa. Dan progresnya dari tahun ke tahun meningkat. Wakaf tanah yang seringkali dianggap hari ini menjadi susah orang berwakaf, tapi faktanya ada peningkatan 4-5% per tahun jumlah wakaf tanah. Wakaf uang juga pelan tapi pasti kita terus merangkak menghimpun wakaf uang, meskipun kita berhitungan kita 181 triliun atau 120 triliun, kita baru bisa menghimpun 4 triliun, 3 triliun, tapi bahwa insya Allah sesuai dengan semangat kita bersama, tentu dengan pertolongan Allah, wakaf uang itu akan terus meningkat. Nah, oleh karena itu BWI dalam program kita periode ini, kita mencanangkan gerakan Indonesia berwakaf. Kita ingin uh, merealisasikan seluruh potensi dan semangat itu menjadi real aset dan real power. Dia menjadi aset yang nyata, yang liquid, yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan, dan dia menjadi kekuatan nyata. Karena hari ini bagaimanapun salah satu ukuran marwah dan posisi tawar kita adalah pada sebut saja aset real yang kita miliki. Ya. Harga diri umat itu dalam beberapa hal kadang tidak berdaya ketika secara ekonomi kita kalah. Oleh karena wakaf
dengan gerakan ini kita berharap ada real power bagi umat dengan kekuatan wakaf yang kita punya. Nah, kenapa harus gerakan? Ini selalu saya sampaikan, wah, gerakan itu adalah sesuatu langkah spontan yang masif, kolektif, ideologis, ya. Berbeda dengan, maaf, kadang ada program yang sifatnya sangat programatis, politis, simbolis. Tetapi gerakan itu adalah sesuatu yang berasal dari hati, sebuah kesadaran etis, fungsional, universal, bahwa aku ada, aku harus bermakna bagi sesama, kebermaknaan diri sesuai porsi, posisi, dan potensi kita. Salah satunya adalah, ayo kita berwakaf berapapun, 1.000, 2.000, atau berapapun, atau bentuk-bentuk lain hari ini. Wakaf-wakaf lain yang memungkinkan kita menyisihkan bagian dari yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan untuk kemanfaatan banyak pihak. Kita ingin membangun jejak, ya. Jejak kemanfaatan bagi sesama, yang jejak itu tidak hilang meskipun kita sudah tidak ada di atas dunia. Maka kita ingin gerakan, ini sebuah teriakan kolektif. Teriakan untuk membangunkan the sleeping giant, raksasa tidur yang namanya wakaf. Melalui gerakan ini, melalui literasi, program, semua berteriak, semua menulis status tentang wakaf. Maka mudah-mudahan raksasa tidur yang bernama wakaf itu bangun, kita masif proses pengumpulan wakaf uang dan yang kita punya aset yang tetap yang bisa kita optimalkan untuk menjawab persoalan-persoalan keumatan tadi. Gerakan wakaf itu sudah lama dilakukan. Memang kita naik turun, ya. Tapi bahwa kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berhenti melakukan sesuatu. Kita teriakan sesuai zamannya, sesuai periodenya. Kita semua harus berbuat secara maksimal, mumpung masih ada waktu. Maka gerakan Indonesia Berwakaf juga adalah bagian dari mengulang semangat yang sebetulnya dulu para pendiri, para pejuang sudah memulainya. Tugas kita adalah meneruskan perjuangan-perjuangan itu. Nah, gerakan Indonesia Berwakaf itu adalah menuju pada satu titik dalam visi perwakafan kita sesuai peta jalan wakaf. Kita ingin wakaf menjadi pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional. Bukan isapan jempol bahwa wakaf adalah pilar ekonomi. Ketika wakaf masif, ketika wakaf menjadi lifestyle, ketika semua orang berpikir tentang semangat berbagi, bukan semangat untuk diberi, maka pasti akan menjadi kekuatan dahsyat bagi ekonomi bangsa dan menjadi uh, solusi bagi ketahanan ekonomi nasional. Apapun yang terjadi dengan semangat berbagi. Dulu Rasulullah SAW ketika pidato pertama di hadapan kaum muhajirin dan ansor, ya ayuhan nas at'imut ta'am wasilul arham Absus salam at'imut ta'am wasilul arham solu billahi wan nas niyam tadkhul jannata bisalam. Nabi memerintahkan muhajirin dan ansar untuk menebarkan salam, menebarkan kedamaian, berbagi, membangun jejaring, memperkuat ketergantungan spiritualitas kita, riadoh kita, ibadah, solu billahi wan nas. Maka kita akan sukses tadkhul jannata bisalam. Itu kunci dari proses pembangunan masyarakat. Diawali dengan semangat untuk menebarkan kedamaian, semangat berbagi. Insya Allah wakaf menjadi bagian dari solusi pembangunan masyarakat yang makmur, adil, makmur, sejahtera lahir batin itu. Nah, ini gerakan Indonesia Berwakaf itu alurnya. Kita punya gagasan, punya panduan legal, aturan hukum, kita punya peta jalan, kita punya uh, salah satu syarat gerakan itu adalah adanya ekosistem tadi, ada komponen ekosistem, ada tenaga, ada lembaga, ada sumber daya. Lalu dengan teknologi, hari ini kita coba memaknai disrupsi digital. Gabungan komponen-komponen itu akan menggerakkan wakaf dan insya Allah wakaf akan menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional. Bapak Ibu sekalian, ini peta jalan wakaf kita. Kita punya visi dan strategi yang kita coba pilih dalam pengembangan wakaf itu dari mulai literasi. Hari ini bagian dari itu.
regulasi dan tata kelola. Pak Ketua sudah berjuang untuk kita terus memperbaiki regulasi. Kita ingin merevisi Undang-Undang Wakaf. Kita terus memperkuat tata kelola, menciptakan norma-norma aturan main etika perwakafan. Lalu kita meningkatkan kualitas dan kinerja SDM dan lembaga wakaf. Ada proses sertifikasi nazir. Kita terus uh, mengkaji impact project dan produk-produk wakaf secara apa namanya superioritas. Retorika superioritas kita mengatakan wakaf pasti punya peran. Uh, bahwa sekian ribu pesantren yang di situ mencerdaskan anak bangsa, sekian ribu KUA, sekian ribu mesin, madrasah, dia memiliki manfaat dan dampak pasti kepada uh, kehidupan kemanusiaan di masyarakat kita. Lalu kita juga punya langkah untuk mengintegrasikan ekosistem wakaf melalui proses digitalisasi. Hari ini memanfaatkan uh, disrupsi digital dan juga penguatan kontribusi wakaf. Kita terus melakukan kajian dalam rangka meyakinkan stakeholder dan masyarakat bahwa wakaf tidak boleh dilirik sebelah mata. Dia adalah kekuatan dahsyat. Dia sudah punya jejak pembuktian kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat. Meskipun sebut saja uh, kita sendiri tidak mengklaim keberhasilan itu, tetapi dirasakan oleh masyarakat. Tapi hal itu juga penting. Hari ini BWI mencoba bekerjasama dengan pihak tertentu untuk melakukan kajian impact wakaf secara ekonomi maupun secara sosial. Nah, ini gerakan. Ya, gerakan itu harus punya ide, ada aktor. Nah, Bapak Ibu semua kita semua ada aktor di situ, ada stakeholder, ada shareholder, ada jaringan, ada media. Nah, sekarang dengan disrupsi digital, kita mau tidak mau kita bersinggungan dengan fintech. Kita memanfaatkan apa namanya data, big data, sistem platform digital untuk mempermudah gerakan dan fundraising maupun pengembangan wakaf. Bapak Ibu sekalian, ini ekosistem wakaf secara sederhana. Ya, wakaf itu ada dalam rukun wakaf, ada elemen wakif, ada nazir, ada mauquf alaih, ada unsur lain, ada hartanya, ada prosesnya. Inilah ekosistem wakaf. Ketika bicara ekosistem dalam skala mikro wakaf, ya ini nazir, wakif, mauquf alaih. Di situ ada komponen pendukung, ada lembaga keuangan. Tentu di luar sana ada pemerintahan. Nah ini skema wakaf secara nasional luas sekali. Di situ ada perbankan, ada ormas, ada lembaga pendidikan. Nah inilah ekosistem. Ya, tentu masing-masing kita adalah bagian dari sub ekosistem itu. Kita subsistem itu. Hari ini yang lalu kita bangun, misalnya nazir ya. Masing-masing kita, Bapak Ibu ada yang menjadi nazir. Dan kunci pengembangan wakaf itu di nazir. Maka nazir ini punya fungsi yang sangat strategis. Oleh karena itu dia harus punya kemampuan yang juga profesional. Dia paling tidak harus menjaga, melindungi, memajukan, menambah. Ada 7 aspek dalam konteks wakaf produktif selain soal meningkatkan hasil, mengawasi, melindungi, sampai menciptakan trust. Ya. Bagaimana ikhtiar kita semua adalah salah satu kuncinya. Bagaimana ada trust, ada kepercayaan dari masyarakat. Karena itu nyaris segala-galanya. Sekali orang tidak percaya, maka hilang seluruh ikhtiar yang kita lakukan. Yang kedua, harus ada proses transformasi tadi. Nazir, kita semua harus bertransformasi menuju lebih baik. Ya. Tadi saya sebut pesantren adalah ribuan jumlahnya. Ada wakaf sosial yang sebut saja hari ini disebut dengan cost center. Kecenderungan wakaf-wakaf sosial itu adalah membutuhkan biaya. Kita harus bergerak membangun bisnis ekosistem yang bisa mendukung, memacu, dan mengembangkan wakaf. Di situ perlu berbagi tugas memang. Jangan paksa misalnya masjid, pesantren mencari uang. Boleh jadi. Maka ekosistem itu menjamin cost center itu dibiayai oleh profit center. Itulah ekosistem. Jadi kita bekerja sesuai dengan fungsi dan visi dan misinya masing-masing. Tentu lembaga kenaziran harus bertransformasi supaya dia punya marwah, dia punya kemandirian, dia punya unit-unit bisnis yang memungkinkan adanya kemandirian, maka dia perlu ada kembangan bisnis ekosistem. Disitulah perlu transformasi.
manajemen, transformasi jenis wakaf, termasuk transformasi mental para nazir pada lembaga-lembaga perwakafan. Bapak Ibu sekalian, bicara sustainability keberlanjutan, apa namanya, keberlanjutan. Hari ini kita punya isu namanya SDGs ya. Ada 17 tujuan Sustainable Development Goals. Wakaf punya irisan sangat penting dengan misi dan tujuan-tujuan target-target SDGs itu. Salah satu program yang layak menjadi pemikiran dan kajian kita bersama adalah kita menyisir beberapa tujuan yang punya irisan dan hubungan yang sangat erat dengan realitas keumatan kita. Dari mulai soal kemiskinan misalnya, soal kelaparan tadi, jangan sampai ada ekstrim global, soal pendidikan yang bermutu, soal kesejahteraan, ya, sampai soal-soal ekosistem laut, ekosistem lingkungan dan seterusnya. Itu adalah bagian dari misi wakaf. Ya. Wakaf adalah sesuatu yang sangat inklusif. Wakaf berbicara tentang keberlanjutan, bicara tentang rahmatan alamin, bicara tentang kemanusiaan. Secara fikih hari ini yang harus muslim hanya nazir ya. Artinya bahwa bukan berarti Islam bicara, wakaf juga bicara kemanusiaan umum, bicara al-maslahatul ammah, kemaslahatan universal. Maka itulah ide gagasan kita ini luar biasa. Islam punya konsep yang luar biasa yang hari ini tentu kita berada di bagian itu, kita harus berusaha ya, sesuai posisi masing-masing. Kami tahu bahwa banyak nazir hari ini yang sudah bicara sangat jauh tentang SDGs, bicara tentang green wakaf, bicara tentang pengembangan pendidikan, kesehatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus itu menginspirasi yang lain dan tugas kami mengorkestrasi seluruh inisiatif, gagasan dan program-program cerdas bagus itu untuk diduplikasi dan menjadi inisiatif dan inspirasi kita semua supaya tadi bisa membuktikan wakaf menjadi bagian dari solusi Islam untuk soal-soal kemanusiaan. Bapak Ibu sekalian, ini sebuah evolusi dalam kehidupan bahwa kesadaran ekosistem itu kesadaran tertinggi dalam kehidupan. Kita awal memiliki kesadaran monopoli, menguasai. Lalu ada kompetitor, kita berkompetisi. Ketika kompetisi melelahkan, kita berkolaborasi. Dalam kolaborasi, sinergi, aliansi, misalnya, atau dalam politik misalnya, kadang-kala itu belum sesuatu yang sangat luar biasa. Yang terindah, paling ideal adalah kesadaran ekosistem. Maka wakaf, seluruh stakeholder di unsur wakaf harus memulai pada orientasi membangun kesadaran ekosistem untuk kemaslahatan bersama. Karena tidak ada kesadaran ekosistem dalam konteks wakaf misalnya, ada pesantren yang sangat susah payah memenuhi infrastruktur dan kebutuhan operasionalnya. Ada pesantren yang sudah sangat melesat. Ada lembaga yang sangat untung berlipat. Karena tidak ada kesadaran ekosistem, maka terjadi apa namanya? Kita dekat tapi jauh. Kita say hello dari jauh. Kita belum tersentuh hati kita untuk punya kesadaran ekosistem. Maka membangun kesadaran ekosistem ini menjadi bagian dari visi misi kita semuanya. Terus sekalian, di situ perlu adanya the power of we, power of jamaah, perlu kesadaran kita untuk menghilangkan keakuan menuju kekitaan. Dari saya menjadi kami menjadi kita. Karena itu dalam wakaf kita kemarin menggagas ada kolaborasi pentahelix misalnya. Di situ ada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, akademisi, semua bergerak, berperan sesuai porsi-porsinya untuk satu mimpi bersama, satu ide bersama terkait perwakafan yang berharap menjadi pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi. Nah, BWI hadir juga menjadi bagian dari itu. Dengan segala kekurangannya, kami terus bergerak. Kami melakukan adaptasi divisi kelembagaan, misalnya dalam kaitan dengan disrupsi teknologi hari ini, era disrupsi, kita punya divisi transformasi digital, kita punya divisi pembinaan, dan seterusnya. Kita punya lembaga kenaziran. Itu ikhtiar jawaban yang kita lakukan. Untuk menjawab tantangan transformasi digital dan disrupsi teknologi, kita juga melakukan beberapa langkah dari pengembangan platform satu wakaf,
ada kita akan membentuk data mart wakaf, kita akan terus mengembangkan infrastruktur IT BWI untuk e-service. Mohon maaf, memang ada kendala karena beberapa hal. Ini lagi-lagi kita perlu kolaborasi. Di forum ini juga kita ini minta masukan dan saran untuk kaitan pengembangan ini. Kita juga ingin menuju mengarah ke host to host, di mana kita bisa misalnya antara LKSPU dengan BWI terintegrasi data wakaf dengan data di Kementerian ATR BPN dan seterusnya, sehingga kita punya basis data yang kuat menjadi basis dalam pengambilan keputusan dan pengembangan aset-aset wakaf. Kita punya satu wakaf untuk bisnis matching dan apa namanya, uh, fundraising maupun marketplace yang terus kita perbaiki, uh, di mana dengan platform itu wakaf tanah potensinya bisa dielaborasi, dikembangkan melalui proses business matching maupun financing dari berbagai sumber yang hari ini alhamdulillah sebetulnya sudah muncul inisiatif dan pemikiran-pemikiran baru, termasuk varian-varian wakaf baru. Mudah-mudahan itu menjadi solusi bagi kita untuk mengembangkan wakaf. Bapak sekalian, itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf, ini lebih ke pengantar untuk memancing kesadaran kolektif kita sebagai bagian dari stakeholder wakaf di tengah disrupsi teknologi. Mumpung Ramadan, mari kita merenung untuk apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin sesuai porsi dan potensi yang kita miliki. Sementara itu, Pak Kaib, mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagian dari kita memaknai Ramadan. Untuk sementara saya akhiri dulu. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan pada Pak Kiai atas presentasi dan pemantik diskusinya yang sangat jelas dan mendalam. Tidaknya saya ada beberapa hal yang saya catat sebagai kata kunci tadi ya. Satu yaitu bagaimana kita baik sebagai wakil, nadir atau apapun bisa tetap memajukan perwakafan nasional di tengah-tengah disrupsi yang ada. Bagaimana kemudian kita mencoba apa inklusivitas wakaf tadi kata kuncinya, kemudian keberlanjutan wakaf, dan terakhir tadi soal kesadaran ekosistem. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan atau pandangannya atau diskusinya seperti apa feedbacknya lewat chat. Yang sebagian lagi nanti bisa lewat raise hand, nanti akan kami berikan kesempatan secara langsung. Tapi sebelum itu, izinkan kami memberikan kesempatan kepada tim dari Satu Wakaf Indonesia yang telah sebuah platform yang telah memberikan jalan kepada berbagai pihak untuk melaksanakan wakaf secara mudah dan transparan. Kepada tim Satu Wakaf, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih banyak warahmatullahi wabarakatuh. atas kesempatannya, Mas Naib. Salam kenal untuk seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Ini lagi lagi panas-panasnya, lagi capek-capeknya juga nih biasanya karena bulan puasa. Tapi sebelum kita mulai nih tata cara berwakaf bareng-bareng sekarang, boleh nggak saya absen dulu dari peserta yang hadir? Sepertinya perlu pemanasan sedikit ya buat yang hadir di sini. Mungkin boleh saya tunjuk satu orang, nanti boleh langsung memperkenalkan dirinya, terus nanti bisa absen dari mana. Boleh ya? Eh, di sini ada BWI Perwakilan Kuburaya, Pak Muhaimin. Apa kabar, Pak Muhaimin? Halo, Pak Muhaimin. Gimana Halo, kabarnya, Pak? Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini Kuburaya di mana ya, Pak? Kuburaya Kalimantan Barat. Oh, Kuburaya di Kalimantan Barat. Oke, salam kenal Iya, ya, Pak Muhaimin. Sebelumnya ya, dari BWI Perwakilan Kuburaya, apakah sudah familiar nih Pak dengan aplikasi Satu Wakaf? sudah biasa tengok dah. Oke, sudah familiar ya. Udah ada juga nih Pak kampanyenya di Satu Wakaf. Apanya? Kampanyenya Kuburaya di Satu Wakaf sudah ada belum Pak? Belum, belum.
Oh, belum ada ya. Mungkin next bisa menghubungi tim BWI untuk bikin campaign ya, Pak. Karena tadi ada juga nih yang mention di chat, katanya gimana sih cara BWI ini untuk membantu nazir wakaf yang kesulitan mengumpulkan pundi-pundi uang gitu ya. Maksudnya pundi-pundi wakaf, gimana caranya biar dibantu oleh BWI. Nah, mungkin nanti sebelum dijelaskan lebih lanjut gitu ya oleh para komisioner kita, saya ingin menyampaikan bahwa di BWI kita memiliki platform namanya Platform Satu Wakaf Indonesia, di mana platform ini memudahkan para nazir-nazir wakaf untuk membuka kampanyenya di BWI gitu. Jadi nanti akan kita bantu pembukaan kampanyenya, kemudian secara promosinya juga nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut ya dengan tim BWI Pusat. Baik, dengan keterbatasan waktu acara kenalannya kita skip dulu. Di sini saya ingin mengajak nih Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini sebelum nanti Bapak Ibu juga mungkin ya dari tim BWI, perwakilan dan juga dari nazir-nazir yang lain ingin membuka campaign juga di kelas satu wakaf .id. Di sini kita pengen ngajakin bareng-bareng siang-siang untuk bareng-bareng wakaf renovasi masjid 3T. Ini adalah salah satu program dari Badan Wakaf Indonesia di Ramadan ini dengan mengusung campaign menangkan Ramadan dengan berwakaf dan ajakan untuk abadikan kebaikan dengan berwakaf. Kami ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk sama-sama berwakaf untuk renovasi Masjid 3T. Nah, tadi udah ada ya beberapa yang sudah berwakaf juga melalui kris yang disampaikan oleh komisioner kita, Pak Tatang. Tapi boleh yang belum sempat berwakaf di kris yang tadi dilampirkan, eh, boleh kiranya ya untuk berwakaf di aplikasi kita di satuwakaf.id khususnya untuk program wakaf renovasi masjid 3T. Mungkin di sini ada yang kesulitan tadi ketika melakukan scan wakaf. Kalau ada yang kesulitan boleh disampaikan. Kita kasih waktu mungkin 10 detik ya, 10 detik kita bareng-bareng untuk apa namanya? Untuk berwakaf bersama nanti bersama-sama kita lihat di aplikasi satu wakafnya siapa aja nih peserta, ada 700 orang yang hadir di sini, siapa aja yang sudah berwakaf real time di hari ini. Oke ya, saya hitung dari 1 sampai 10, bareng-bareng ayo Bapak Ibu dibuka HP-nya, dibuka aplikasi OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, itu silakan dibuka. Berwakaf dimulai dari 5.000 saja, sangat bisa sekali 5.000 saja untuk mulai berwakaf. Bayangkan 5.000 yang biasanya kalau 5.000 itu kita beli takjil ya, dapatnya kalau di Jakarta itu 5.000 dapat cendol, kemudian dapat apa namanya, dapat kolak juga. Nah hari ini bisa kali ya 5.000 digunakan untuk berwakaf. Insya Allah eh, nominalnya terlihat nggak seberapa, tapi dengan wakaf nominal yang tidak seberapa ini akan mengalirkan manfaat gitu ya, khususnya untuk daerah-daerah di 3T. Silakan ya Bapak Ibu, saya hitung dari 10 sampai 1, bareng-bareng ayo di-scan sekarang eh, krisnya, nanti kita sama-sama ngeliat siapa aja yang sudah berwakaf melalui aplikasi satuwakaf.id. Saya hitung ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Empat, 3, tiga, 2, dua, 1. satu. Yeay, selesai. Nah, minta Oke. tolong kepada tim admin, kita bareng-bareng ya bisa buka aplikasi satuwakaf.id. Kita mau ngeliat nih yang sudah melakukan wakaf hari ini di program wakaf renovasi masjid ini. Insya Allah yang berwakaf hari ini sudah mengabadikan kebaikannya. Insya Allah pahalanya itu nggak berhenti di Ramadan ini saja, tapi mengalirkan manfaat sampai Ramadan-Ramadan berikutnya. Amin. Wah, Masya Allah nih saya sudah, kata Pak Zaiful Munir dari KUA. KUA mana ini? KUA. Oh, ke skip tadi ya. Oke. Alhamdulillah saya sudah banyak ya, lumayan banyak ya yang sudah berwakaf. Terima kasih banyak yang sudah berwakaf. Kalau misalnya nanti ingin berwakaf lagi bisa kita kirimkan apa namanya krisnya khusus untuk program ini agar kita sama-sama bisa mengabadikan kebaikan kita di Ramadan ini.
Baik, karena keterbatasan waktu, saya mohon izin pamit. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Mas Kaib selaku MC dan tim admin dari Badan Wakaf Indonesia. Terakhir saya ingin menyampaikan untuk seluruh nazir-nazir wakaf yang hadir di sini dan baik itu perwakilan BWI maupun nazir wakaf lainnya yang ingin melakukan kolaborasi bersama Badan Wakaf Indonesia Pusat, khususnya dalam digital campaign crowdfunding di aplikasi Satu Wakaf. Silakan jangan ragu untuk menghubungi kami nanti melalui tim humas atau di grup, nanti akan kami hubungin kembali gitu ya untuk proses campaign yang bisa kita kolaborasikan. Kemudian sekedar informasi, sedikit informasi sebelum nanti akan kami kirimkan lebih lengkapnya melalui grup bahwa saat ini BWI memiliki berbagai program Ramadan ya yang diusung di Ramadan ini. Salah satunya adalah wakaf renovasi Masjid 3T, kemudian wakaf rekonstruksi Palestina, kemudian juga ada wakaf disabilitas, kemudian juga ada campaign wakaf produktif untuk guru. Bagi rekan-rekan Nazir yang ingin memiliki apa ya program yang perlu dibantu gitu ya di wilayahnya yang terlihatnya ini sangat membutuhkan sekali bantuan gitu. Misalnya ternyata ada banyak disabilitas di wilayah tersebut dan ingin dibantu oleh BWI pusat, khususnya nanti kita bisa kolaborasi untuk digital campaign, bisa langsung nanti menghubungi tim admin di grup agar nanti bisa kita follow up kolaborasi lebih lanjutnya. Karena namanya juga Ramadan ya, kita ingin membuka peluang kolaborasi sebanyak-banyaknya seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Naura atas informasinya telah mengingatkan kita untuk selalu bersedekah terutama di bulan Ramadan. Baik, pertama saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Setelah itu nanti akan saya berikan kesempatan kepada yang raise hand pertama kali yaitu dari Pak Muhaimin dari BWI Kuburaya. Oke, pertanyaan pertama Pak Kiai Tatang. Wakaf uang menjadi opsi pembiayaan investasi kerjasama dengan pemilik lahan untuk kegiatan produktif. Mohon bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, makasih. Ya, kita dengan satu wakaf, di mana satu wakaf itu program melakukan business matching. eh, Artinya begini, Nazir wakaf tanah yang ingin mengoptimalkan aset tanahnya, sementara memiliki keterbatasan pembiayaan, itu bisa bekerja sama dengan Nazir wakaf uang yang mengelola uang wakafnya untuk proyek yang disepakati dan nanti diwasiti, dibina, dikontrol oleh BWI melalui eh, tim bisnis matchingnya. Ya, kita juga punya tim untuk melakukan kajian kelayakan bisnis. Nanti bukan hanya dari Najir Wakaf Uang, dari sumber-sumber pembiayaan lain, baik CSR maupun SCF dan bentuk-bentuk lain sebetulnya hari ini banyak orang baik yang ingin membantu mengoptimalkan aset wakaf. Misi mereka tidak semata-mata profit, tapi ada aspek-aspek ibadah dan sosialnya. Jadi proses itu nanti tentu harus profesional ya, karena sama-sama mengoptimalkan wakaf. Yang satu tanahnya harus maksimal, yang satu wakaf uangnya harus aman, sehingga proyek bisnis yang kolaboratif antara Najir Wakaf Tanah dan Wakaf Uang itu sama-sama menghasilkan manfaat, juga benefit bagi kedua belah pihak. Itu kurang lebih gambaran sederhananya. Tadi di skema Baik. yang di materi saya gambarkan ilustrasinya. Itu barangkali yang bisa jawab. Baik, terima kasih Pak Kiai. Jadi kita bisa manfaatkan marketplace.satuwakaf.id untuk kita bisa kolaborasi wakaf antara pemilik tanah wakaf, antar dengan pengusaha, dengan pemilik wakaf uang. Seperti itu kurang lebih. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada BWI Perwakilan Kuburaya untuk menyampaikan mungkin tanggapan atau pertanyaan. Silakan. Mohon dibukakan mikrofonnya dan juga videonya. Oke, Assalamualaikum Pak Tatang, Pak Yai Tatang nih. Pak, Nah, siapa nih Pak? kenalkan kami dari BWI Perwakilan Kabupaten Kuburaya. Nama saya Alhamdulillah. Muhaimin dan juga rangkap di Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Masalah
ini Pak Yai, untuk kami di Kuburaya di Badan Wakaf udah ada 4 orang yang sudah ikut sertifikasi Nadir, Nadir kompeten, skema 2 dan skema 4. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kami dapat informasi untuk BWI Kabupaten itu tidak bisa membentuk nadir wakaf uang, hanya bisa membentuk nadir wakaf melalui uang. Apakah itu betul? Sementara kami itu pengen mengembangkan seperti yang Pak Yai bilang, kita harus ada gerakan. Di Kalimantan Barat ini untuk wakaf uang melalui Jatim, ini kemarin ada pergerakan untuk bisa diarahkan arah situ kan. Jadi ini ndak jalan maksimal. Saya bayangkan gini Pak Yai, Oke. kalau memang dari BWI Pusat itu mengarahkan atau dari Kemenak mengarahkan semua BWI perwakilan itu kalau bisa membentuk nadir wakaf uang atau wakaf melalui uang, dua-duanya bisa. Ya. Karena kalau melalui link sukuk ini kan aman, jadi bisa dipantau dengan persyaratan siap diaudit, siap buat laporan. Hmm. Aku pikir itu aman. Jadi kalau dibuat pergerakannya masif seperti itu insya Allah bisa banyak orang yang mau wakaf uang. Ya. Karena ada bahasa gini kemarin kita konsultasi dengan BSI. BSI itu termasuk LKS BWU. Saya nanya, gimana ini kemarin ada dari Kementerian Pusat, dari BSI Pusat untuk membuat standing banner untuk di KUA KUA untuk pergerakan wakaf uang melalui Jatim. Mereka jawabnya apa dari BSI? Pak, uang itu tidak masuk ke kami di BSI kami, di BSI pusat. Jadi mereka enggan untuk bergerak seperti itu. Padahal kalau bisa digerakkan setiap kabupaten ada BSI, ada BWI, ada Kementerian Agama, 3 serangkai itu kalau dimasifkan gerakan itu, insya Allah aman gitu. Ya. Ya. Gimana mohon pendapatnya Pak Yai? Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Pak Kiai. Eh, kita kemarin dalam divisi pembinaan ya Nazir, eh, BWI yang sudah memiliki persyaratan untuk menjadi Nazir, kita tidak akan dipersulit ya. Salah satu persyaratannya adalah tadi memiliki SDM yang memiliki sertifikasi. Kenapa? Kepentingan kita adalah masifikasi gerakan wakaf, fundraisingnya diperkuat. Artinya daerah tadi punya isu tentang kalau dikumpulkan di kolek di daerah orang lebih semangat gitu. Termasuk karena merasa pegang uang. Meskipun sebetulnya bukan uang Bapak Ibu ya kalau Iya, betul. itu uang wakaf ya. Kami pada saat di BWI gerakan itu silakan ada desentralisasi gerakan sepanjang memenuhi persyaratan. Kenapa kita harus hati-hati juga dalam soal itu? Karena ini wakaf, ini uang umat, ini harta Tuhan milik Allah. Sekali ada persoalan akan ada trust kita jatuh. Jadi kita mempermudah BWB perwakilan yang sudah memenuhi syarat uh, akan kita segera ditetapkan sebagai nazir dan melakukan gerakan fundraising pengumpulan wakaf uang. Hanya saja nanti dalam investasi tentu tetap berkoordinasi dengan kita. Karena kuncinya dalam investasi. Sekali salah, hilang atau rugi. Uh, Maka tetap ada koordinasi. Hari ini bayangan kita ketika semua BWI melakukan pengumpulan wakaf uang, kita komando untuk CWLS misalnya untuk uh, secara nasional nanti soal imbal hasilnya tentu kembali kepada daerah masing-masing sesuai porsi wakaf uangnya. Kita punya aturan seperti itu. Kita punya mekanisme seperti itu. Kalau daerah merasa ada pembiayaan di sektor real, tentu silakan saja sepanjang tadi sektor real itu karakteristiknya risikonya tinggi. Memang keuntungannya bisa besar. Kita inginnya sebetulnya wakaf itu bergerak di sektor real karena langsung bersentuhan dengan persoalan dengan masyarakat, bisa menggerakkan produktivitas masyarakat. Tapi catatannya bisnisnya, sektor realnya yang betul-betul dikaji kelayakannya sehingga tidak rugi, tidak hilang. Makanya dalam pembiayaan di sektor real harus ada asuransi, ada jaminan. Kalau di sektor finansial seperti CWLS, kita beli sukuk, insya Allah itu lebih aman.
Tapi kan Kubu Raya sudah cukup memenuhi syarat, silakan saja ajukan. Nanti coba saya komunikasi dengan divisi terkait. Kemarin kalau nggak salah kebijakannya untuk B perwakilan sepanjang memenuhi portofolio persyaratan akan dipercepat proses nazir wakaf uangnya. Itu barangkali yang bisa jawab. Monggo barangkali ada yang menambahkan juga silakan. Baik, Pak Muhaimin, apakah sudah cukup menjawab? Sudah diajukan belum, Pak? Sudah Pak Yai, sudah kita Oke. ajukan. Ada persyaratan yang kurang itu 30 juta, itu baru kita proses karena kita udah rapat dengan BSI, kita tinggal itu tadi 30 juta sebagai uang apa istilahnya di Ya, rekening itu. uang operasional asumsinya Uang jangan operasional. sampai nanti menggunakan uang wakafnya. Betul. Terus masalah berbadan hukum itu kalau di SK-kan di BWI Pusat, apakah harus perlu kita membentuk badan hukum sendiri di bawah Ya, naungan BWI perwakilan gitu Pak ya? nggak usah, karena kita sendiri sudah badan hukum ya. Kita Ah, lembaga dibentuk oleh undang-undang. oke. Berarti kita langsung meng-SK-kan gitu Pak ya dari SK dari BWI Ya, Pusat gitu. dari BI Pusat. Oke siap Pak ya, ini Nah, udah kita kita tunggu lengkapin. gerakannya, gerakannya. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Muhammad dan Pak Kiai. Selanjutnya saya bacakan satu lagi dari chat dan kemudian nanti saya beri kesempatan kepada Pak Fadilah Mursid ya untuk bertanya secara langsung. Dari Pak Fakih, eh, wakaf uang itu kan sangat penting ya dari sisi trust dan kemampuan Nadir untuk mengelola uang seperti itu. Sejauh mana BWI telah melakukan sesuatu terkait dengan hal ini, Pak Kiai? Trust dan Baik. kemampuan Nadir dalam mengelola wakaf uang. Silakan. Satu terkait dengan nazir, legalitasnya dari BWI. Kenapa harus dari BWI? Karena itu ngelola uang umat, uang Tuhan, uang masyarakat. Maka harus jelas legalitasnya. Legalitas itu dibuat bukan untuk mempersulit, tetapi sebagai sebuah ikhtiar untuk memastikan wakaf uang itu aman. Kedua, BWI melakukan pembinaan terhadap nazir, maka ada sertifikasi nazir ya dengan beberapa skema. Kemudian kita juga mengarahkan adanya kolaborasi. Jadi kita tadi kesadaran ekosistem itu mengharuskan kita untuk bekerja sama. Nah, harus bekerja sama. Tidak ada orang yang bisa tahu segalanya dan punya segalanya. Kita harus bekerja sama. BWI dengan satu wakaf, dengan bisnis matching, agregator bisnis, kita mencoba memadukan kekuatan itu. Kita hanya mendirigen saja, uh, mengorkestrasi seluruh kekuatan itu untuk satu event, tujuan, kegiatan, yang nanti kegiatan itu tentu dikaji bersama. Itu yang baru yang bisa dilakukan oleh BWI. Nanti ada divisi-divisi terkait yang melakukan tugas-tugasnya. Ada pembinaan nazirnya, ada pengembangan wakafnya, ada lembaga sertifikasinya, ada lembaga pelatihannya, uh, ada tim satu wakafnya. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi insya Allah, ayo bergerak bersama. Gitu ya Pak, barangkali. Baik, terima kasih Pak Kiai. Jadi legalitas Nadir, kemudian sertifikasi Nadir dan kita mendorong kolaborasi di antara para Nadir. Demikian Pak Fakih, semoga bisa menjawab. Selanjutnya Pak Fadilah Mursyid, saya persilakan, mohon bisa singkat dan padat biar bisa untuk pertanyaan yang lainnya. Silakan Pak Fadilah Mursyid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat wabarakatuh. semuanya, Kiai. Saya dari Palembang, izin bertanya. Kaitan dengan sebenarnya sebagian ada yang sudah ditanyakan tadi, cuman yang ingin saya minta perjelas itu kaitan dengan garansi. Adakah lembaga asuransi yang mungkin sudah bekerja sama bersedia untuk menjaminkan wakaf uang kaitan dengan usaha real karena tadi kan sebaiknya diarahkan ke sektor real ya daripada misalnya cash wakaf link sukuk ataupun cash wakaf link deposit gitu. Nah, pertanyaannya kami itu pernah Kiai ditanya salah satu teman kami di satu daerah dia mengatakan ada wakaf uang dibuat usaha minimarket pada akhirnya setelah Hmm. sekian waktu akhirnya tutup. Hmm. Saya tanya terus bagaimana pertanggungjawaban dengan
uang wakafnya gitu ya. Itu kan kemudian akan menjadi stigma buruk terhadap pengelolaan wakaf gitu Kiai. Nah, menjadi pertanyaan sekarang ini ketika ke sektor real sudah harus diasuransikan, pertanyaannya apakah ada lembaga asuransi yang sudah siap untuk menjamin sektor real itu gitu nah Kiai. Mengingat ini resikonya agak-agak ngeri-ngeri sedap. Itu saja mungkin Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai. Ya, itu memang salah satu problem kita. Selain sebetulnya lembaga penjamin banyak, cuma nanti jatuhnya karena harus ada sebut saja premi dan biaya untuk kaitan dengan penjaminan itu jatuhnya mahal ya, jatuhnya tidak visible dari sisi bisnis. Maka BWI sudah sejak dulu mengajukan namanya LP3AW, Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan Aset Wakaf gitu. Kita sudah ajukan ada bank wakaf sesuai dengan visi cita-citanya Pak Presiden terpilih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera ada lembaga yang melakukan penjaminan pembiayaan aset wakaf. Itu yang bisa saya jawab. Nah, makanya ketika ada sektor real yang akan dibiayai, perlu ada kajian yang sangat cermat ya. Kajian cermat kaitan dengan kelayakannya. Kedua, tentu ada mekanisme penjaminan ya, yang bisa dilakukan. Tadi kalau ada minimarket lalu bangkrut, menurut saya yang harus tanggung jawab adalah nazirnya. Harus dia mengembalikan. Dia harus asetnya dilelang untuk mengembalikan aset wakaf. Karena akan diaudit nanti oleh malaikat ya. Kalau ya, eh, ini ke sektor real, saya termasuk berpendapat wakaf uang itu harus bergerak di sektor real. Karena itu yang bersentuhan dengan masyarakat yang mendinamisasikan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Hanya saja skalanya barangkali hari ini, skalanya diperhitungkan sesuai dengan risiko-risikonya. Maka untuk yang skala-skala besar, tidak ada kolateral atau jaminan sistem penjaminan yang dimungkinkan oleh para para pihak di kegiatan bisnis itu, hindari saja dulu. Maka kita nanti ada pola. Nah, makanya satu wakaf tim bisa melakukan kajian kelayakan itu. Silakan komunikasi. Kita akan bisa mengkaji alternatif investasinya, investornya, lalu sistemnya. Ya, memang yang hari ini yang paling aman adalah sektor finansial. Bisa tidur ya nazirnya. Di, tapi lagi-lagi di situ perlu duitnya gede. Kalau uangnya sedikit, imbal hasilnya juga terbatas. Eh, tapi aman, aman. Enggak mau yang mana? Sambil nunggu proses lembaga penjamin atau ada sistem penjaminan yang dimungkinkan secara saya termasuk yang boleh-boleh saja secara tradisional ada lembaga ya. Tapi tadi ketika wakafnya hilang harus ada tanggung jawab para pihak yang di situ untuk mengembalikan dari aset pribadinya misalnya. Karena itu wakaf sebelum menunggu lembaga atau bisa saja sepanjang visible untuk premi biaya penjaminannya ya lakukan saja dengan melibatkan lembaga penjamin. Banyak lembaga asuransi. Itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak Kiai Tatang. Jadi intinya ke soal mitigasi risiko ya, salah satunya dengan cara tadi yang soal skala tadi itu, seperti itu. Baik, kemudian saya bacakan lagi dari Pak Solihin. Dari mana tadi ya? Pak Solihin, Pak Kiai, dia nadir sekarang tanah wakarnya sudah sertifikasi, tapi dia masih kesulitan untuk membangun fasilitas pendidikannya. Bagaimana ini percepatannya ya dengan adanya kegiatan apa? Dengan adanya gerakan Indonesia Berwakaf. Silakan Pak Kiai. Baik. Itu kan lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan itu sebut Ya. saja dalam kategori cost center ya. Asumsinya ya ada juga lembaga pendidikan yang menghasilkan ya. Ketika proses itu tentu pada saat awal menerima aset wakaf dan perencanaan makro perencanaan najir itu dibuat secermat mungkin perencanaannya. Artinya maka ketika mau menerima tanah wakaf, si wakifnya maunya jadi masjid, najir harus berhitung kira-kira mampu tidak. Maka kalau mampu lalu ada gerakan pengembangan program wakaf. Bisa dibuat. Tentu BWI atau adalah inisiatif atau gagasan, ide-ide yang bisa diduplikasi di lembaga lain. Ketika itu sekolah ya.
atau di mix. Jadi artinya tadi transformasi ada sosial ekosistem didukung oleh bisnis ekosistem. Jadi caranya gitu. Jadi jangan berharap ada pihak lain ya yang sebetulnya dalam sebuah ekosistem yang sudah mapan itu dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Artinya nanti imbal hasil dari pengelolaan wakaf di satu tempat diarahkan pada pengembangan aset wakaf untuk pendidikan itu. Tentu nanti skalanya kita hitung. Mitranya yang paling mungkin nanti di mana, mana nazir-nazir besar yang memungkinkan untuk. Atau nanti sumber-sumber CSR. Itu tergantung nanti ke kreativitas nazirnya. Eh, disertai dengan ikhtiar tadi, membangun kemandirian dengan menciptakan bisnis ekosistem, wakaf-wakaf produktif. Jadi nazir itu seharusnya, seyogianya Bapak Ibu, ada wakaf yang tadi aspek sosial, yang cost center, sosial ekosistem, pendidikan, madrasah, pesantren, masjid, misalnya. Uh, Lalu ada di backup oleh bisnis ekosistem. Jadi sekolahnya nanti sumber gaji gurunya dari wakaf. Ada gerakan wakaf untuk penciptaan kemandirian sekolah. Dimulai dari situ dulu, misalnya. Jadi jangan ya tentu uh, apa namanya nanti dibuat rencana saja tim bisnis PWI bisa saja atau konsultasi dengan najir-najir. Kita punya forum najir wakaf produktif ya Bapak Ibu. Jadi bisa nanti gabung di situ forum wakaf produktif, najir-najir yang produktif yang bisa melakukan membuka jalan ke kerjasama atau ide atau jejaring bisnisnya misalnya itu bisa membantu proses kemandirian dan pembangunan lembaga pendidikan itu. Itu barangkali yang bisa saya jawab. Maaf. Baik, terima kasih Pak Kiai Tatang. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Solihin. Selanjutnya dan mungkin ini yang terakhir karena waktu sudah jam 15.08 dan sebentar lagi dan sekarang sudah asar di Jakarta. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Wahid LWNT. Silakan Pak Wahid. Baik, baik, terima kasih. Suara saya udah masuk, Pak? Jelas Pak, Halo, silakan. Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. videonya nggak bisa dibuka, jadi hanya suara saja. Terima kasih, Oke, nggak Prof. apa-apa Pak, Tatang. silakan. Kasih Prof. Tatang. Eh, saya diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi kami Lembaga Wakaf Nurul Taqwa adalah eh, berapa apa nazir wakaf uang ya di Indosat ini kami Pak Tatang. Oke, di Indosat ya. Ya, jadi kita sudah menjalankan eh, apa namanya hampir ke tiga-tiganya proses di apa namanya pengembangan harta benda wakaf. Satunya adalah tadi ke lembaga keuangan syariah, kemudian kita ada investasi dan kita juga ada apa namanya equity ya di chip in ke perusahaan-perusahaan. Nah, kalau yang tadi investasi, insya Allah kita juga sudah punya apa namanya, punya penjaminnya. Salah satunya adalah kolateral, benar. Kemudian di mauquf alih itu juga ada manajemen risikonya. Hmm. Kemudian yang terakhir adalah juga proyek-proyek yang kita investasikan juga diasuransikan ke asuransi Skrindo dan lain-lainnya. Kemudian yang menjadi tantangan kami itu adalah di ini di apa namanya kita pengembangan untuk startup ya Prof. Tatang. Jadi kemarin kita menjalankan salah satu yang kita jalankan itu adalah dengan IPB University itu kita bikin pabrik gelatin halal pertama di Indonesia gitu. Nah itu kita butuhkan apa namanya modal untuk equity gitu untuk bikin perusahaan. Nah, ini akan cukup cukup berat untuk apa namanya membuat sebuah perusahaan kita harus chip in modal yang cukup besar gitu. Apakah ada plan, ada rencana BWI itu membentuk capital venture venture untuk membiayai program-program seperti itu gitu atau apa namanya custodian Ya. venture gitu ya custodian venture yang dikelola oleh BWI sehingga ketika kami
melakukan audiensi atau hearing dengan universitas-universitas tadi yang disampaikan Pentahelik kan, dari IPB, dari UI, bahkan kemarin kita juga menerima apa presentasi dari Nanotech gitu ya, yang penemuan-penemuan startupnya cukup bagus dan perlu ada pembiayaan untuk apa namanya untuk bikin sebuah pabrikasi gitu, membutuhkan modal yang cukup besar gitu. Kira-kira gimana, Prof. Tatang, di BBI ada kemungkinan membentuk capital venture atau enggak gitu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai. kita kemarin sudah hearing dengan pihak-pihak terkait ya, terkait dengan itu reksadana dan kemarin bahas tentang wakaf saham. Untuk program tadi menarik sekali. Menurut saya bisa nanti di sharing dengan kami apakah alternatif solusinya bisa. Memang kalau gerakan wakaf melalui uang untuk proyek itu juga lambat ya, relatif Ya, lambat. betul, Meskipun bro. di luar negeri itu ada pihak ketiga yang mampu membiayai nanti cicilannya dari gerakan wakaf melalui uang misalnya. Atau bisa CWLS untuk proyek itu, tapi sifatnya imbal hasilnya. Ya. Nah, eh, tapi mungkin biayanya besar ya. Berapa itu kebutuhannya? Alhamdulillah kemarin sebenarnya kita yang di apa namanya di pabrik gelatin yang di Bogor itu alhamdulillah butuh 5 miliar, eh, Prof, dan kami Kecil itu. sudah halo ya sudah invest Eh, udah invest 5 miliar, udah invest 2 miliar, dan alhamdulillah udah minimum viable produknya udah kita launching. Alhamdulillah oh, kemarin BWI juga kita undang Bu 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 siapa ya, jadi lupa. Bu Emi, Bu Emi, Tulis ya, Bu Emi buat datang ke Indosat juga ya dan alumni. mengapresiasi LWNT karena sudah memulai untuk apa wakaf uang ini mengembangkan startup-startup yang sedang ber ini ya. Bahkan kemarin IPB itu inovasinya penemuannya adalah 900 inovasi, Prof. Tatang. Jadi 900 inovasi itu perlu ada yang nangkep gitu dari apa lembaga-lembaga wakaf yang lain yang gede gitu ya. Banyak sebenarnya najir wakaf uang yang lima besar itu Big Five atau Big Hmm, 10. Yang duitnya tentu bisa diarahkan ke sana. Sepanjang itu iya, sangat menguntungkan, betul silakan betul. saja. Nanti satu wakaf kan itu ada kegiatan wakaf nazir yang punya proyek bagus. Nanti misalnya Hmm. BWI-BWI perwakilan yang sudah punya duit bisa nanam di Hmm, situ. siap siap, Prof. Makanya sekarang kita ayo gerakan pengumpulannya dulu, dibuka keran kesempatan untuk melakukan fundraising. Nah, tentu dengan prinsip prudent kehati-hatian dan kecermatan ya. Ya, ya, Ketika uangnya udah ada, nanti kita kaji beberapa proyek strategis, lalu kita komando arahkan untuk sini ke ya, sini ke sini. Salah satunya misalnya tadi, ya, eh, Prof. yang Nah, bisa kita lakukan baru sebatas itu. terima kasih. Jadi Gitu. memang ini agak ada seninya gitu karena kita punya target mauquf alaih, kemudian kita bagi-bagi dananya. Kalau chip in ke startup kan mauquf Iya. alaihnya cukup panjang dulu, jadi Dan nggak produksi dulu. boleh. Yang mau Kalau alaih kan harus dibagikan betul, minimal 50% dari itunya untuk betul, Bro. Jadi yang reinvestasi kita di lembaga wakaful takwa kita alokasikan 30%. Jadi oke. insya Allah itu yang kita pakai. Tapi Bro, terima kasih nih. Kalau Ini misalkan ditunggu ada nanti apa namanya teman-teman ada di berita bagus dibentuk capital venture tadi di BWI, kami akan segera akses. Insya Allah nanti kita diskusi. Mungkin eh, ketika ada kelembagaan sejenis itu memang perlu kajian naskah akademik yang agak panjang ya. Ya, Karena eh, tapi inisiatif-inisiatif itu dan alternatif-alternatif pembiayanya menurut saya terbuka luas ya, hari Bro. ini. Insya Allah. Ya, Bro. Jadi mungkin share Baik, saja, Pak. baik. alhamdulillah dengan berdirinya pabrik gelatin dan kolagen halal itu kita bisa merekrut berapa karyawan ya, karyawan-karyawan di sekitar. Kemudian ya kita memang lagi apa namanya sedang berkembang, tapi insya Allah mudah-mudahan 1 tahun ke depan sudah bisa memberikan mauquf alaih. Amin, insya Allah. Terima kasih, Baik. Prof. Terima kasih luar biasa. Dr. Gaib. Ini inspirasi dan progres bagus dari Nurut Taqwa Indosat ya. Ya, Prof. Mangga nanti bisa dibuka kerjasama di Najir-Najir yang sudah punya
wakaf uang, itu saya yakin kalau menurut takwa aman lah. Ada Oke, oke. kolateralnya dan lain-lainnya. Ya, bro. Ya, Ya, bisa bro. dipakai tuh. Kita onboarding di satu wakaf, nanti yang punya bisa mengarah ke sana. Ya, bro. Makasih, bro. Baik, terima kasih Pak Wahid, Pak Kiai, Oke. Bapak Ibu, para peserta webinar pada siang hari ini. Mohon maaf kita tidak bisa bacakan kembali. Kita terus bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Dan Bapak Ibu yang sudah resign, mohon maaf tidak semuanya bisa diberikan kesempatan. Beberapa pertanyaan sebetulnya sudah ada jawabannya di seri-seri sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu bisa murojaah kembali sesi-sesi tanya jawab pada di 2024 maupun 2023 yang semuanya sudah tayang di kanal YouTube Badan Wakaf Indonesia. Silakan bisa kembali ke sana untuk melihat kembali jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Dan bagi pertanyaan yang memang belum pernah dibahas, insya Allah akan kita bahas kembali pada sesi yang akan datang. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan sebelum kita akhiri, mohon berkenan closing statement dari Pak Kiai Pratang. Silakan Pak Kiai. Bagus sekalian, mari kita memaknai Ramadan ini sebaik-baiknya, juga memaknai hidup, tahapan hidup, kesempatan hidup kita sebaik-baiknya dengan melakukan yang terbaik, yang memiliki kemanfaatan abadi, bukan hanya di dunia tapi dunia dan akhirat. Maka jejak dan kesempatan itu namanya wakaf. Ayo jangan ragu bergerak di perwakafan dan jangan ragu juga menjadi wakif. Kekuatan semangat menjadi nazir harus berbanding lurus dengan semangat menjadi wakif. Semangat menjadi pengurus BWI dan apa namanya pegawai Kementerian Agama di bidang perwakafan rugi kalau tidak juga menjadi wakif. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang memiliki jejak kita dengan kita berwakaf pada Ramadan ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf segala kekurangan kehilafan. Allahumma fiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian webinar Tancap Wakaf online pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ketua PBI Prof. Kamarudin Amin, Bapak Kiai Tatang, Bapak Kiai Ahmad Subedi, dan segenap pengurus PBI, para pejabat Kementerian Agama, dan para nadir, para praktisi, dan semua yang hadir atas partisipasi pada hari ini. Kita akan, insya Allah, akan berjumpa kembali pada Tanjab Wakaf seri yang kedua nanti. Demikian saya selaku host mengucapkan mohon maaf apabila ada kekhilafan. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Bapak Ibu Pak Kiai. Terima kasih atas ilmunya dan sharingnya. Ini ya, saya keluar.